Ma, kemarin ulangan matematika Kayla macet-macet waktu kerjakan. Dari 10 soal, Kayla cuma bisa 1. Padahal sebenarnya soalnya mudah. Nah, kemarin Mama sudah minta kamu mengulang untuk berlatih variasi soal. Ternyata kamu lebih menikmati variasi permainan game. Bener nih, soal yang sulit bisa jadi mudah kalau kita sering berlatih. Dan sebaliknya, soal yang mudah bisa sulit terselesaikan karena kita belum terbiasa melatih. Dalam menghadapi kesulitan hidup, kita juga harus melatih cara berpikir dan bertindak sesuai Alkitab. Pelajaran hari ini adalah bagaimana Raja Gereja memilih murid yang akan menggantikan kedudukan Yudas. Puji Tuhan diberikan hikmat buat orang percaya. Jangan lupa terus melatih, yaitu dengan setiap saat bergantung kepada Tuhan lewat firman-Nya. Kesimpulannya, Alkitab itu bukan buku sihir atau mantra, namun sabda Allah yang mengarahkan umatnya bisa berubah sudut pandangnya sesuai yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan yang membuat umat-Nya terkesima atas jatuhnya pilihan pada seorang rasul yang sangat pandai dan bersemangat. Ayo perhatikan. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh BDKA. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memiliki waktu untuk kami bersama-sama mendengarkan kembali cerita-cerita firman Tuhan untuk kehidupan kami boleh dibentuk seturut dengan pembacaan firman Tuhan yang sehat. Mohon Tuhan berkenan untuk pimpin kami sehingga pembacaan firman Tuhan, sehingga juga percakapan-percakapan, perenungan saat teduh betul-betul Kau pakai untuk membentuk kehidupan setiap kami ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita mengingat bahwa murid-murid pada waktu itu sedang menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa ketika Roh Kudus turun, maka mereka akan dipakai untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, pada waktu itu, saudara, para rasul dan itu murid-murid Tuhan Yesus mereka berkumpul, lalu berkata bahwa di antara mereka ada yang ternyata iblis. Di antara mereka ada yang menjadi pengkhianat. Kita semua tahu siapa dia. Dia adalah Yudas Iskariot. Dia akhirnya menemui ajalnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Lalu dikatakan bahwa menurut kitab Mazmur, tempat perkemahannya harus menjadi sepi dan jabatannya harus digantikan. Posisinya dia harus digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu rasul-rasul pada waktu itu sangat bergumul untuk menemukan siapa yang harusnya menggantikan posisi dari Yudas Iskariot yang sudah mati tersebut, saudara. Maka di antara mereka dipilih secara sangat ketat dan kedapatlah 2 orang di antara mereka. Yang pertama namanya adalah Barsabas atau yang disebut sebagai Justus. Yang kedua namanya adalah Matias. Lalu rasul-rasul, lalu mereka ini mulai bergumul dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa, menyerahkan nama kedua orang ini sambil mereka bertanya, "Oh Tuhan, siapakah di antara kedua orang ini yang akan Kau pakai untuk menempati, untuk menduduki jabatan kerasulan?" Yaitu di antara mereka ini adalah orang yang sudah menjadi saksi mata akan pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Dan setelah itu, saudara, melalui metode yang pada waktu itu dipakai, yaitu dengan cara membuang undi. Nah, teman-teman sekalian mesti menyadari ya bahwa undi itu tidak sama dengan kalau zaman sekarang kita bermain dadu. Kalau zaman sekarang kita bermain dadu itu sepertinya seolah-olah adalah sesuatu yang digantungkan kepada kesempatan-kesempatan saja. Jadi kalau misalkan Anda punya dadu, kalau Anda melemparkan dadu, Anda akan mendapatkan angka 1 sampai 6, masing-masingnya punya kemungkinan, punya chance, punya kesempatan 1/6. Gitu ya, Saudara ya. Kemungkinannya adalah Anda mendapatkan angka 1 atau angka 2, angka 3 adalah 1/6. Jadi, apa yang membuat saya bisa mendapatkan angka 2? Ya kesempatan, kemungkinan, mungkin karena muternya begini, atau karena melemparnya begini, atau asalnya seperti ini, maka ada 1/6 kemungkinan Anda bisa mendapatkan angka 1, atau 1/6 kemungkinan Anda bisa mendapatkan angka 2, 1/6 kemungkinan Anda bisa mendapatkan angka 3. Nah, pada waktu itu, undi tidak dimengerti dengan cara demikian. Undi pada waktu itu adalah salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menentukan ketika mereka ada di dalam posisi yang sangat sulit. Mereka kepingin tahu sungguh-sungguh bagaimana cara mendapatkan kehendak Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan menjawab. Akhirnya yang dipilih adalah
Matias. Teman-teman, sampai sini mungkin kita sempat berpikir-pikir, posisinya Matias itu ngapain ya sebetulnya ya? Oh, dia menggantikan posisi dari rasul loh. Dia menggantikan Yudas Iskariot yang sudah mati loh. Oh, oke. Jadi Yudas Iskariot harus digantikan karena dia mati. Betul nggak? Nggak betul loh. Karena apa? Karena nanti semua rasul akan mati dan tidak pernah digantikan. Dan tentu saja sih memang ya, karena setelah itu memang tidak ada lagi saksi mata. Tetapi kita melihat ya, satu demi satu rasul itu ketika mati, pada waktu itu ketika saksi mata masih ada, ya orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang pernah melihat pelayanan Tuhan Yesus, mulai dari ya zaman Yohanes Baptis sampai Tuhan Yesus itu diangkat naik ke sorga. Kan selain dari 12 murid itu masih ada yang lain ya, ketika misalkan ya Rasul Yakobus mati dibunuh ya, misalkan kita melihat ya satu demi satu rasul yang lain mati, saksi mata itu masih ada loh yang pernah melihat pelayanan Yesus, tetapi mereka tidak menggantikan orang-orang yang mati tersebut. Lalu kenapa Yudas Iskariot digantikan? Jawabannya dua. Dua hal yang sangat penting. Yang pertama, Yudas Iskariot digantikan bukan karena dia mati. Yudas Iskariot digantikan karena itu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa menurut kitab Mazmur, tempat perkemahannya harus menjadi sunyi sepi dan jabatannya harus diambil oleh orang lain. Maka menggantikan jabatan Yudas Iskariot itu adalah seturut dengan firman Tuhan. Ini bukan karena dia mati, tapi karena sesuai dengan firman Tuhan, maka harus digantikan jabatannya. Nah, ini satu hal yang kita mesti tekankan ya teman-teman sekalian, bahwa sesuatu yang harus terjadi adalah sesuatu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan harus digenapkan. Itu penekanan yang penting. Lalu hal kedua yang kita juga perlu pikirkan bahwa rasul itu tidak harus digantikan setelah dia mati. Ini sebetulnya menghibur loh. Kenapa? Karena artinya panggilan seseorang sebagai rasul itu tidak menjadi batal ketika dia mati. Setelah Yakobus mati, tidak menjadi batal kerasulannya dia, sehingga dia harus digantikan. Nah, kalau Yudas Iskariot, kenapa kalau dia digantikan? Kenapa Yudas Iskariot menjadi batal? Yudas Iskariot menjadi batal bukan karena dia mati. Yudas Iskariot menjadi batal karena dia palsu. Dia bukan rasul yang sungguh-sungguh asli yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa salah satu di antara kalian adalah iblis. Begitu ya. Jadi kita melihat ya bahwa Yudas Iskariot itu digantikan bukan karena dia mati, tetapi karena dia itu palsu. Yang pertama, ingat ya, kenapa dia digantikan? Karena menuruti firman Tuhan. Yang kedua, kenapa dia digantikan? Dia digantikan karena dia itu palsu, tidak asli, bukan rasul yang asli. Rasul-rasul yang lain nanti semuanya satu demi satu akan mati. Rasul Petrus mati, Rasul Matius mati, Rasul Yohanes mati. Satu demi satu mereka semua akan mati dan sekarang tidak ada yang hidup. Tapi mereka tidak ada satupun yang posisinya digantikan. Kenapa? Karena orang itu tidak kehilangan panggilannya di hadapan Tuhan ketika kita mati. Adik-adik sekalian, suatu hari nanti saya akan meninggal dunia menghadap Tuhan. Apakah panggilan saya jadi hilang? Tidak. Ini menghibur ya. Karena apa? Karena setelah saya meninggal, hidup saya di dalam dunia ini kan pendek saja. Katakanlah, misalkan saja saya bisa hidup dalam kurun waktu yang cukup panjang. Misalkan berapa ya? 100 tahun. Sudah cukup panjang ya. Kalau saya sampai hidup 100 tahun, berarti sekitar 55 tahun lagi saya masih bisa hidup. Wah, panjang ya masihan ya. Tapi itu kan hitungannya pendek sekali. Pendek sekali dibandingkan nanti setelah dibangkitkan hidup bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Begitu ya. Nah, coba bayangkan tuh, kalau saya cuma punya panggilan Tuhan selagi saya hidup saja, lalu panggilan saya di hadapan Tuhan selesai ketika saya mati, berarti nanti setelah dibangkitkan saya hidup tanpa panggilan dong. Waduh, itu sedih sekali ya. Itu kita melihat tidak terjadi. Rasul-rasul yang lain ketika dia meninggal, dia tidak perlu digantikan. Karena panggilan Tuhan tidak berhenti ketika kita meninggal dunia. Meskipun panggilannya mungkin berbeda, tapi panggilan Tuhan itu tidak berhenti. Rasul-rasul tidak perlu digantikan. Yudas Iskariot harus digantikan karena dia palsu. Dan dia harus digantikan karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik sekalian, sampai di sini kita mungkin ada berpikir-pikir lagi. Oke, mereka manusia-manusia ini mengusulkan Barsabas dan Matias. Lalu mereka berdoa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka membuang undi dan Tuhan memilih Matias. Tapi permisi tanya, Matias ini sebagai rasul ngapain saja ya nanti ya? Di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Kisah Para Rasul, nanti kita tidak mendengar lagi banyak cerita tentang Matias.
Apalagi Barsabas, Yustus itu nanti akan ngapain saja, kita nggak tahu. Jadi orang-orang ini didoakan dengan sungguh-sungguh, dipilih oleh Tuhan, tapi setelah itu nggak ada ceritanya. Malah kalau kita melihat ya, cerita yang lebih banyak adalah ceritanya Paulus. Jadi bagaimana ini? Buat apa ada gunanya Matias ini? Atau jangan-jangan mereka salah ya? Menggantikan Yudas Iskariot itu jangan-jangan salah ya? Jangan-jangan nggak perlu. Jangan-jangan ini pilihan manusia saja ya Matias ini ya. Karena faktanya kita melihat ceritanya nggak banyak kok. Nggak ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang Tuhan memberkati mereka. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memang akhirnya memilih Matias. Tapi kenapa kok nggak ada ceritanya? Kenapa kok nggak ada cerita yang hebat? Ini sudah didoakan dengan sungguh-sungguh kok. Kenapa nggak ada cerita yang hebat-hebat tentang Matias yang menggantikan Rasul ini? Jawabannya cukup simpel. Memang tidak harus ada cerita yang besar-besar. Tidak harus ada cerita yang hebat-hebat. Tidak harus orangnya masuk ke dalam catatan. Bahkan ya, teman-teman sekalian, kalau kita coba ingat-ingat ya, di dalam kitab suci kita ada beberapa orang rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. 12 rasul itu ya, dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Kita mengenal misalkan ya, Matius yang menulis Injil Matius. Kita mengenal Yohanes yang menulis Injil Yohanes dan surat Yohanes dan kitab Wahyu. Wahyu dari Tuhan Yesus ya. Lalu setelah itu kita juga mengenal ada Petrus yang menulis surat Petrus dan kita juga sangat kenal tuh. Kita mengenal juga ada Yakobus. Lalu kita juga mengenal rasul-rasul yang lain. Nah selain ya, coba bayangkan ya, selain Petrus, Yohanes, Yakobus, lalu juga ada Matius, lalu rasul-rasul yang lain itu ceritanya ngapain saja? Nggak banyak ceritanya. Terus berarti Tuhan Yesus salah? Ya tidak. Seseorang yang dipilih oleh Tuhan tidak harus banyak ceritanya. Tidak harus dicatat dalam buku, tidak harus menjadi orang besar-besar. Suatu hari nanti ketika saya meninggal, mungkin Anda pergi ke Gramedia cari buku tentang nama saya. Gak ada itu. Anda cari nama saya di dalam buku sejarah, mungkin gak ada. Nah, terus bagaimana? Ya tidak apa-apa. Yang penting dalam hidup saya menjalankan panggilan Tuhan, dan Tuhan mengingat-ingat apa panggilan saya terhadap dia, bagaimana saya menjalankan kehendaknya dia dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Itu ya juga terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian mesti mengingat, panggilan Tuhan bagi kita tidak berhenti ketika kita meninggal. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, disertai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak berarti kita akan menjadi orang yang paling hebat, yang dicatat dalam buku sejarah. Nggak tentu. Panggilan saudara dan saya adalah, pertama, menggenapkan firman Tuhan. Yang kedua, dengan setia menggumulkan panggilan Tuhan bagi kita. Lalu disertai oleh Roh Kudus, dengan setia mau jadi orang besar, terkenal, dicatat di dalam banyak buku, atau tidak penting. Yang penting panggilan Tuhan bagi kita, itu kita genapkan. Baik, teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami, tidak meninggalkan umat-Mu. Terima kasih karena Engkau terus setia di dalam panggilan-Mu. Kami mohon kiranya kami yang masih kecil-kecil ini, Tuhan berkenan untuk berikan pertolongan. Kami boleh menjadi orang-orang yang setia terhadap panggilan Tuhan. Kami boleh setia terhadap firman Tuhan. Dan kami tidak berfokus untuk hal-hal yang besar, yang hebat-hebat saja. Kami mau setia di dalam mengerjakan setiap perkara yang Engkau percayakan kepada kami. Entah itu hal-hal yang kelihatan kecil atau hal-hal yang besar sekalipun. Terima kasih ya Bapa, terpuji dan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mama, apakah orang Kristen boleh berjudi? Ya jelas nggak boleh. Tapi coba lihat di ayat 26. Murid-murid membuang undi untuk menentukan siapa rasul pengganti Yudas. Ini bukan judi, sebab kebiasaan waktu itu apabila timbul keraguan di antara mereka diselesaikan dengan membuang undi. Apa bedanya? Merupakan seruan permohonan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah yang sulit dipecahkan. Yang penting harus dilakukan dengan hikmat dan saleh, disertai doa dalam iman kepada Allah. Jadi berarti ketika Roh Kudus bekerja, kita tidak boleh pasif ya? Coba perhatikan bagaimana mereka berseru kepada Allah yang menyelidiki hati manusia. Kalau begitu, sebaiknya kita berdoa bagi kesejahteraan jemaat dan hamba-hamba Tuhan, agar Allah yang mengenal hati setiap orang, yang tidak saja mengawasi mereka dengan matanya, tetapi juga menggenggam mereka dalam tangannya. Akhirnya bisa mengarahkan mereka kemanapun yang dikehendakinya, sehingga membuat pilihan dan panggilannya tepat sasaran.
Amin. Bersama-sama kita lanjutkan baca dari Kisah Rasul 2 ayat 1 untuk besok. Salam.